Ada graf-graf tertentu yang diberi nama khusus supaya mudah dikomunikasikan. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Saya tidak akan menyampaikan ini dengan secara rinci, akan cepat saja. Nanti Anda bisa mempelajari lebih jauh. Yang pertama adalah graf lintasan, disimbolkan dengan PN. P itu dari kata pad. Dengan N itu menyatakan banyak simpul pada lintasan, dan N-nya lebih besar sama dengan 2. Graf pad ini atau lintasan adalah graf dengan N simpul yang mempunyai busur-busur V1, V2, V3, V1, V2, V2, V3, sampai Vn-1, Vn. Nanti seperti di sini misalnya ini ada V1, V2, V3. Jadi ini adalah busurnya V1, V2, V2, busurnya V1, V2, V2, V3, V3, dan ini nanti kita sebut P3, yaitu lintasan dengan 3 simpul. Sementara ini nanti P4 adalah lintasan dengan 4 simpul atau berorde 4. Ini P5 lintasan dengan berorde 5 dan seterusnya. Nah, V1 dan Vn kita sebut simpul akhir. Jadi yang ini kita sebut simpul akhir. Ini kita sebut simpul akhir. Kalau Anda perhatikan dalam graf lintasan, semua simpul berderajat 2 kecuali simpul akhir. Dan graf ini adalah graf terhubung ya. Sebenarnya kenapa ini disebut graf lintasan? Karena graf ini untuk setiap pasang simpul pada graf ini memuat tepat satu lintasan. Saya ulang, untuk setiap pasang simpul pada graf ini memuat tepat dihubungkan oleh tepat satu lintasan atau lintasan yang unik. Graf selanjutnya adalah graf lintasan CN, dan N-nya nanti lebih besar sama dengan 3, N ordernya seperti biasa. Itu adalah graf yang diperoleh dari graf lintasan PN dengan diberi tambahan simpul antara simpul awal dan simpul akhir dari graf lintasan tersebut. Jadi ini tadinya kita punya P3, ini ada, kalau kita tulis ini V1, V2, V3, terus ditambahkan busur V3, V1. Ini adalah lintasan C3. Ini C4, C5, dan selanjutnya Anda bisa tambah lingkaran C3, C4, C5. Anda bisa tambah selanjutnya. Jadi masalah lingkaran bukan masalah bentuknya lingkaran atau tidak. Graf lingkaran adalah graf yang seperti ini. Dan Anda lihat bahwa graf lingkaran itu merupakan graf terhubung teratur berderajat 2. Karena semua simpul pada graf lingkaran itu berderajat 2. Kemudian jenis graf berikutnya adalah graf lengkap KN. N itu ordernya. Itu adalah graf yang setiap pasang simpul tepat dihubungkan oleh busur. Jadi mempunyai tepat satu busur antara pasang simpul yang berbeda. Jadi misalnya ini adalah graf lengkap dengan 5 simpul. Jadi kalau sembarang 2 simpul di sini bertetangga atau dikaitkan oleh satu busur. Nah, di sini banyak simpul di sini tadi, ordernya adalah 5 dan ukurannya adalah 10. Pertanyaannya sekarang, kalau kita punya graf lengkap dengan N simpul, berapakah ukurannya? Anda bisa cari sendiri. Di sini N-nya itu sembarang, atau bisa mulai 1, bilangan bulat positif ya. 1, 2, dan selanjutnya. Jadi ada juga nanti graf K1. Kalau graf K1 itu adalah hanya satu titik, seperti ini. Terkait dengan graf lengkap, kita mendefinisikan komplement dari graf, dinotasikan dengan G, diberi garis di atasnya. Itu adalah graf yang memiliki himpunan simpul sama dengan himpunan simpul dari G, tetapi dua simpul di graf komplement bertetangga jika mereka tidak bertetangga di G. Jadi Anda tahu mengapa disebut komplement, karena ketika simpul bertetangga di G, maka dia tidak bertetangga di G komplementnya, demikian juga sebaliknya. Sehingga jika G itu berorde N, maka G gabung G komplement itu akan membentuk graf lengkap dengan N simpul. Sebagai contoh, ini adalah graf G, dan ini ada graf G komplementnya. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah komplement? Kita bisa melihat simpul ini tidak bertetangga dengan simpul ini, dan juga dengan ini. Kemudian dari simpul ini, dan ke sini. Dan kalau Anda lihat, ini adalah komplementnya, ini adalah G komplement. Dan Anda lihat ketika kita gabungkan G dengan G komplement, maka ini membentuk K6.
Kemudian, jika G komplement sama dengan G, maka G disebut self complement. Ya, Anda bisa mencari nanti graf yang self complement. Ya. Masih terkait dengan komplement dari graf dan nanti kaitannya tetap dengan graf lengkap, ada banyak pertanyaan yang bisa Anda jawab untuk mengeksplorasi. Misalnya gambarkan P5 komplement, C5 komplement, K5 komplement, terus kemudian berikan contoh graf G dan G komplement yang kedua-duanya terhubung. Dan selanjutnya nanti yang ada di sini Anda bisa coba cari untuk mengeksplor gitu ya sifat-sifat dari graf komplement dan nanti Anda pun bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan graf komplement ini atau komplement dari graf ya. Masih terkait dengan komplement dari graf, ada teorema yang mengatakan jika G tidak terhubung, maka G komplement pasti terhubung. Anda bisa melihat ilustrasinya, misalnya saya punya G tidak terhubung, misalnya saya buat di sini, ini adalah misalnya dengan ini adalah G dengan orde 4 ya, ordenya 4, ini adalah graf tidak terhubung. Kemudian kalau saya mau mencari komplemennya, komplement dari graf ini apa sih? Ini ya, untuk membentuk K4. Dan Anda tahu bahwa komplemennya terhubung. Ini hanya contoh, ini bukan bukti. Anda bisa membuktikan hal ini. Kemudian ada juga graf yang disebut dengan graf bipartit, yaitu graf dengan himpunan simpul V dan busur E, di mana himpunan V itu dapat dibagi menjadi dua subhimpunan V1, V2 yang saling lepas, jadi tidak memiliki irisan. Sedemikian sehingga untuk setiap busur pada G, jadi setiap busur anggota dari E, itu berarti busur dari G, itu merupakan mengaitkan simpul pada V1 dengan simpul pada V2. Contohnya ini adalah graf bipartit. Ini adalah partisi pertama. Nanti kita bisa sebut V1 dan ini adalah partisi yang kedua. Kita bisa sebut V2 dan kita lihat setiap busur pada graf ini tadi graf G ya, setiap busur pada graf ini itu mengaitkan simpul pada partisi pertama ke partisi kedua. Jadi tidak ada namanya busur di dalam satu partisi. Jadi ini tidak ada. Ini tidak ada. Terkait dengan graf bipartit ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda periksa. Saya tidak akan bahas, silakan Anda coba sendiri. Misalnya pertanyaan ini dan pertanyaan ini juga. Masih graf bipartit, ada teorema suatu graf G yang tidak trivial adalah bipartit jika dan hanya jika G tidak memuat lingkaran ganjil. Apa itu lingkaran ganjil? Misalnya lingkaran ganjil adalah lingkaran dengan orde ganjil. Misalnya C3 adalah lingkaran ganjil. Atau C5 itu adalah lingkaran ganjil. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa lihat bahwa graf ini tidak bipartit ya. C3, mengapa C3 tidak bipartit? Karena kalau misalnya Anda masukkan ini di partisi pertama dan ini di partisi kedua, maka ini tidak bisa masuk di partisi pertama dan partisi kedua. Nanti akan melanggar sifat dari bipartit. Demikian juga, misalnya kalau kita punya graf dengan C5, maka ini pun tidak bipartit. Mengapa? Karena misalnya ini kita masukkan di partisi pertama, maka nanti partisi kedua misalnya berisi ini. Nah, masih ada satu simpul nih yang tidak bisa masuk di partisi pertama dan partisi kedua. Gitu. Jadi nanti ada kaitan dari bipartisi, apakah graf itu bipartit apa enggak dengan lingkaran ganjil. Bahkan jika graf memuat lingkaran yang berukuran ganjil, berorde ganjil, maka dia pasti tidak bipartit. Sebaliknya pun jika tidak bipartit pasti memuat lingkaran ganjil. Masih graf bipartit. Ada juga graf bipartit lengkap kita sebut KNM, yaitu adalah graf bipartit di mana setiap simpul dari V1
bertetangga dengan setiap simpul pada V2. Jadi maksudnya di sini ini dalam partisi ini adalah V1, ini adalah V2, maka setiap simpul pada V1, ini simpul pada V1 itu semua bertetangga dengan semua simpul pada V2. Gitu ya. Ini juga bertetangga dengan setiap simpul pada V2, maka ini disebut graf bipartit. Mungkin pertanyaannya, berapa ukuran dari graf KNM? Anda bisa hitung sendiri. Graf bipartit juga bisa diperluas menjadi graf K-partit. Maksudnya apa? Jadi kita bisa misalnya ini partisi pertama, ini partisi kedua, ini partisi ketiga. Nanti setiap busur pada graf G, kalau ini nanti menyatakan graf G, itu mengaitkan simpul dari partisi pertama, dari partisi yang berbeda. Jadi misalnya ke sini bisa, ini ke sini bisa, tapi tidak ada simpul yang mengaitkan busur yang mengaitkan dua simpul di sini. Itu tidak boleh. Ini namanya, ini contoh tripartit. Nanti kita bisa buat four partit, five partit, dan selanjutnya. Kemudian ada juga operasi pada graf. Jika G1 dan G2 adalah dua graf terhubung, yang tidak saling beririsan, simpulnya tidak beririsan, maka gabungan dari G1 dan G2 kita analiskan nanti G sama, jadi gabungannya G itu adalah G1 gabung G2, itu adalah graf yang himpunan simpulnya adalah gabungan dari simpul V1 dan V2, dan himpunan busurnya adalah gabungan dari busur V1 dan G1 dan G2. Sebagai contoh, misalnya saya punya G1-nya adalah P2 seperti ini, dan misalnya G2-nya adalah C3. Seperti ini, C3. Maka gabungannya ya menjadi kedua graf ini kalau saya gabungkan. Nanti ini adalah gabungan. Nanti saya bisa tulis G sama dengan P2 gabung C3. Kemudian pada graf juga didefinisikan operasi join dari dua graf G1 dan G2 adalah G1 digabung G2 dengan tambahan busur yang menghubungkan atau mengaitkan setiap simpul pada G dengan setiap simpul pada G1 dengan setiap simpul pada G2. Sebagai contoh, ini adalah join dari K1 dengan lingkaran C6 ya. C6. Ya, dan ini adalah join dari ini K1 dengan P berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan P10. Nanti Anda cek mengapa ini join. Mengapa ini hasil operasi join dari, jadi ini nanti adalah K1 plus C6, sementara ini adalah K1 plus P10. Anda bisa cek. Kemudian ada juga operasi hasil kartesian dari graf G dengan H. Kita tulis nanti hasil perkalian kartesian dari G dan H, di mana itu himpunan simpulnya adalah perkalian kartesian dari himpunan simpul dari G dan himpunan simpul dengan H, dan simpul UV. Jadi karena ini hasil kali kartesian, jadi nanti simpulnya jadi pasangan berurut ya. UV bertetangga dengan simpul U aksen V aksen jika dan hanya jika ini dipenuhi. Nanti Anda bisa cek gitu. Contohnya ini yang di sebelah kanan ini adalah Cartesian product dari ini P berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Cartesian product dari P5 dengan perkalian Cartesian dari P5 dengan yang ini adalah P2. Anda bisa cek nanti. Kemudian di sini juga ada contoh. Contoh ini adalah yang di dalam ini apa nih? C6 ya. Ini adalah perkalian kartesian dari C6 dengan P123, P3. Anda juga bisa meriksa operasi, kan kadang itu komutatif ya. Anda bisa cek apakah operasi perkalian kartesian ini komutatif atau tidak. Nanti bahkan setiap operasi-operasi pada graf Anda cek ada yang komutatif, ada yang tidak komutatif. Ya. Ya. Kemudian ada juga operasi perkalian korona atau produk korona pada graf ya. Dari dua graf kita notasikan nanti G1 korona G2. Didefinisikan sebagai graf G yang diperoleh dengan menggandakan sebanyak P1 graf G2
dengan P1 ini nanti adalah order dari graf G1 ya. Kemudian menghubungkan simpul KI dari G1 ke setiap simpul penggandaan KI dari G2. Gitu. Ini ada contoh corona dari, ini adalah corona dari yang di dalam C4 dengan K1. K1 ya. C4 dengan K1. Jadi ini nanti G1-nya C4, yang ini adalah G1, ini adalah G2. Dan ordernya G1 adalah 4. Artinya Anda menggandakan K1-nya sebanyak 4 kali. Kemudian nanti, jadi ini Anda punya C4. Kemudian Anda menggandakan K1-nya sebanyak 4 kali dan menghubungkan simpul pada G1 dengan penggandaan yang bersesuaian. Jadi ini dikaitkan seperti ini. Itu contoh lain corona ini. Ini juga adalah tadi Cartesian product ya, ini sebenarnya kita sebut namanya graf tangga. Ini graf tangga. Ini adalah corona dari graf tangga dengan apa ini? 5K1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti Anda bisa cek. Ada juga ya, ada graf split dari graf G, itu adalah graf diperoleh dengan menambahkan untuk setiap simpul V di G ditambahkan simpul bayangan, yaitu V aksen, sedemikian sehingga V aksen bertetangga dengan setiap simpul tetangga dari V di G. Dan nanti ditulis SPLG. Sebagai contoh, di sini ada P5 dengan simpul V1, V2 sampai V5, dan nanti simpul di sini kita buat bayangannya, ini ada V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen, V4 aksen sampai V5 aksen, di mana nanti V1 itu akan bertetangga dengan tetangga dari V1 aksen bertetangga atau dengan tetangga dari V1. Siapakah itu? Adalah V2. Jadi seperti ini. Terus V2 aksen bertetangga dengan tetangga dari V2. Siapakah itu? Itu adalah V1 dan V3. Dan selanjutnya, ini yang disebut dengan graph split. Dan nanti split ini kita lakukan splitnya 1 kali. Ya, seperti ini, splitnya 1 kali. 1 kali. Nanti kita bisa melakukan splitnya beberapa kali. Sebagai contoh, ini adalah graph split dari C berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8, C8. Dan kita melakukan splitnya sebanyak 3 kali ya. Yang mirip dengan graph split ada yang disebut dengan graph shadow. Bedanya dengan graph split dengan graph shadow, kalau tadi ini untuk setiap simpul di sini diberikan simpul bayangan V1 aksen, V2 aksen sampai V5 aksen. Kalau yang di shadow, kita bukan hanya menambahkan simpul tapi membuat copy. Jadi ini menjadi copy pertama dari graf G. Dan nanti ini adalah copy kedua dari graf G. Jadi di copy dan nanti kemudian V1 aksen bertetangga dengan tetangga dari V1 sama dengan yang graph split tadi. Jadi bedanya bahwa di yang graph split tadi ini tidak ada busur di sini, nggak ada busur di sini. Karena kita hanya menambahkan simpul, bukan copy dari graf awal. Tapi di sini yang kita buat adalah copy dari graf awal, ya. Jadi ini adalah graf D2 dari P5, ya. Jadi P5 kita buat shadow-nya seperti ini. Sementara ini adalah V berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah D2 dari C8. Ya. Sebenarnya masih sangat banyak jenis-jenis graf dan juga operasi-operasi pada graf. Tapi ini yang diberikan di sini hanya contoh biar Anda punya gambaran. Nanti di setiap buku Anda bisa, atau di makalah Anda bisa melihat ada jenis graf yang berbeda didefinisikan. Yang sangat penting adalah Anda memeriksa definisinya. Kemudian memahami definisinya, terus yang kedua ada juga operasi-operasi yang sangat penting juga Anda memahami operasinya. Tadi saya katakan Anda bisa memeriksa apakah operasi itu komutatif atau tidak komutatif dan mungkin ada sifat-sifat lain nanti yang
Anda bisa lihat. Dan sebenarnya setiap operasi dan setiap pendefinisian graf itu sebenarnya ada yang melatar belakangi, tapi kita tidak akan bahas di sini.